Baik, Ardan, ada beberapa faktor memang yang berkontribusi untuk kesuksesan pembongkaran ini selain karena faktor peralatan tambahan yang digunakan, banyaknya personil, tapi juga cuaca. Diprediksi cuaca menurut BMKG ini akan berawan siang nanti. Tapi kalau saat ini kondisi Anda apakah cukup berawan dan bagaimana dengan kondisi gelombang di sana? Apakah gelombangnya masih cukup kondusif? Ya Jason, memang kalau cuaca tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan prediksi BMKG untuk siang hari ini cukup kondusif begitu, cukup cerah, mungkin sedikit mendung. Namun kalau untuk kondisi gelombang di sini bisa dibilang juga cukup kondusif begitu, tidak ada gelombang yang besar dan memang cukup baik kalau memang akhirnya kegiatan proses pencabutan dan juga pembongkaran pagar laut ini bisa dilakukan saat ini. Bisa dilihat mungkin Jason ada gambar di sini kegiatan sedang dilakukan persiapan begitu oleh sejumlah tim menggunakan kapal ataupun perahu karet dan juga menggunakan perahu rakitan. Demikian Jason, kembali kepada Anda di studio. Masih tergolong aman situasi dan kondisi di sana. Semoga juga nanti masih tetap kondusif sampai dengan proses pembongkaran dilakukan. Terima kasih Ardan Anugrah. Nanti kami akan kembali ke Anda. Tapi kita akan ke rekan Andromeda lagi. Andro, bisa Anda gambarkan situasi di sana? Nampaknya ini tim sudah menaiki Rampur di sana. Ini kegiatan apa yang sedang berlangsung, Andro? Ya, betul sekali Jason dan juga pemirsa. Kami sedikit gambarkan kepada Anda. Ini merupakan kendaraan tempur pertama LV7 yang akan segera turun ke perairan Laut Tanjung Pasir. Di kendaraan LV7 atau LV7 pertama ini ada sejumlah pihak begitu yang berada di atasnya. Pertama dari Kasal, kemudian juga dari pimpinan Komisi 4 DPR RI Soeharto, kemudian juga dari pihak-pihak yang lainnya baik itu dari KKP dan Lantamal 3, kemudian juga ada Menteri ATR Nusron Wahid. Kami pantau pun juga tadi berada di kapal LV7 ini dan memang untuk kapal kapal ini nanti akan bertugas untuk menarik bambu-bambu yang ada begitu dengan menggunakan tali sling dan juga tali nilon begitu. Nanti kendaraan-kendaraan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan juga terutama bagi pembongkaran pagar bambu ini, karena kalau kami bandingkan begitu dengan tenaga-tenaga yang ada ini mungkin tenaganya akan jauh lebih besar begitu bila dibandingkan dengan baik Jason, ini visual yang Anda saksikan, visual terkini. Ini merupakan kendaraan dari LV7 yang akan menuju untuk titik yang tadi kami sampaikan, itu adalah bagian paling timur begitu. Geser. Probos, kasih batas. Baik. Jason, ini LV7 yang pertama ini sudah berangkat untuk menuju ke titik timur. Nanti akan dilanjutkan dengan kendaraan tempur yang kedua begitu. Kasih batas, probos, mundur. Jason, kami akan mencoba untuk memberikan visual untuk kendaraan tempur yang kedua. Ini akan juga berangkat menuju ke titik yang paling timur ataupun titik pertama proses pembongkaran. Dari jajaran-jajaran yang ada, baik itu dari tim Kopaska dengan menggunakan perahu karet ini sudah dikerahkan juga. Kalau kami melihat begitu ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 5 perahu karet yang juga sudah diberangkatkan juga bersama dengan Rampur yang ada. Jason, kami akan kembalikan terlebih dahulu ke Anda di studio karena kami pun juga harus bersiap begitu untuk berangkat menuju ke titik yang ada. Jason, kami kembalikan dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andro. Kami nantinya akan mengupdate lagi kondisi dari sana. Dan pemirsa, visual terkini yang bisa digambarkan adalah satu tadi alat tempur atau Rampur LVT itu sudah diterjunkan, dinaiki oleh sejumlah pihak termasuk juga Kasal dan bahkan pimpinan Komisi 4 DPR RI juga turut langsung melihat proses pembongkaran dan menaiki alat tempur tersebut. Nantinya alat
tempur ini diyakini mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk bisa merobohkan bambu-bambu yang terpasang yang membuat barisan pagar di sana, pemirsa, dan nanti akan dikaitkan dengan tali begitu untuk kemudian bisa dirobohkan dan ditarik sehingga bisa tercabut dari dasar laut. Dan untuk timnya sendiri seperti dikatakan pemirsa oleh Brigjen TNI Hari Indarto, untuk hari ini nantinya ada 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah yang sebelumnya. Ada peralatan yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan hari Sabtu. Selain alat tempur, perahu karet juga lebih banyak. Dibantu lagi juga dengan perahu-perahu yang dikerahkan dari masyarakat atau nelayan setempat. Dan untuk fokus pencarian di hari ini ada di 2 spot atau di 2 tempat pemirsa. Yang pertama adalah di Tanjung Pasir, tempat visual yang Anda saksikan saat ini pemirsa. Dan yang kedua nanti akan ada di wilayah Kronjo. Sementara untuk target maksimal yang nantinya akan bisa dirobohkan pagar bambunya ini sekitar 5 km. Target yang lebih besar lagi dibandingkan dengan hari Sabtu lalu, yakni 2,5 km yang sudah berhasil dibongkar. Namun memang dari beberapa analisa dan juga evaluasi ada beberapa hal selain faktor cuaca dan juga faktor gelombang laut yang sangat menentukan nantinya pergerakan tim di lapangan. Tapi ada juga metode dari pencabutan atau pembongkaran itu sendiri pemirsa. Melihat evaluasinya kemarin dilakukan dengan tangan kosong dan ada yang berenang juga dan ada yang menarik dengan tali. Dan kali ini lebih dimaksimalkan lagi menggunakan alat tempur. Dan kemudian tidak hanya itu juga pemirsa, tapi jumlah personil ini juga diharapkan personil yang jumlahnya 3 kali lipat ini bisa merobohkan lebih banyak lagi bambu. Sementara lagi untuk waktu pengerjaan atau pembongkaran ini sendiri ditargetkan sampai dengan sore hari nanti. Dan belum dikatakan secara pasti jam berapa nantinya akan selesai operasi ini, tapi dikatakan tadi sampai dengan sore. Ke informasi soal pembongkaran pagar bambu, kita terhubung kembali bersama dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten. Ardan, bisa Anda gambarkan saat ini apakah kapal-kapal ini mulai perlahan memasuki wilayah timur di pantai Tanjung Pasir? Ya benar sekali Jason, memang saat ini kondisinya kami sedang bergerak begitu dari tempat kami standby tadi di wilayah timur dari pantai Tanjung Pasir. Ini kami bergerak menuju ke arah barat di mana lokasi dari pagar-pagar bambu yang kemarin ini terpasang. Di sini bisa dilihat secara visual memang tidak hanya kapal yang kami naiki begitu dari Dirjen PSDKP, namun juga kapal-kapal dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga nampak kapal dari Bakamla, kemudian ada juga kapal dari Dirpol Air dan Udara milik Bahar Kampolri. Ini kami semuanya sama-sama bergerak untuk menuju ke arah barat dari Laut Utara Tangerang, Banten. Dan memang tadi sudah mulai dibagi begitu tim-timnya. Ada beberapa kapal jenis RIP begitu yang dinaiki sekitar 6 orang, 4 sampai 6 orang personil. Ini juga di belakangnya begitu ada seperti kayu rakitan di mana itu juga bisa ditumpangi untuk nantinya memang bisa dinaiki oleh sejumlah personil ataupun juga bisa membawa pagar-pagar bambu yang sudah dicabut. Ini kami sama-sama bergerak karena informasinya dari Pos Angkatan Laut di Tanjung Pasir juga sudah melakukan pergerakan begitu untuk ditinjau secara bersama-sama dan dilakukan prosesi pencabutan dan juga pembongkaran pagar-pagar laut. Kalau dari sini secara visual kami memang masih belum melihat bagaimana pagar-pagar bambu itu terpancang begitu di Laut Tangerang. Namun kami yang pasti sedang bergerak. Estimasinya kami perkirakan akan sekitar 10 sampai 15 menit sebelum nanti kami benar-benar bisa melihat secara visual bagaimana lokasi dari pagar-pagar bambu itu terpancang. Karena dari total sekitar 30,16 km yang tertanam di Laut Utara Tangerang, ini kemarin sudah dicabut memang sekitar 2,5 km oleh TNI Angkatan Laut pada hari Sabtu kemarin, dan rencananya hari ini akan kembali dicabut
dengan maksimal atau minimal ini sekitar 5 km karena memang pengerahan personil yang 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari hari Sabtu kemarin. Kemudian memang pada hari ini juga dikerahkan sejumlah nelayan, totalnya mungkin ada sekitar 1.115 nelayan yang akan ikut membantu, dan tadi sudah dijelaskan juga ada sekitar 223 kapal nelayan yang nanti diperkirakan akan ikut bersama-sama melakukan prosesi pembongkaran pagar-pagar bambu tersebut. Bisa dilihat di sini mungkin ada sekitar puluhan kapal dari tim gabungan yang ada di Laut Utara Kabupaten Tangerang ini. Kami sama-sama sedang bergerak begitu. Di sebelah barat sana memang terlihat banyaknya kapal-kapal kecil ataupun juga perahu karet yang dinaiki dengan personil sekitar 4-6 orang. Ini personil baik dari Angkatan Laut, kemudian juga ada personil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pergerakan dan juga perjalanan menuju ke arah pagar-pagar bambu tersebut terpancang. Terkait dengan kondisi cuaca, memang saat ini mendung begitu Jason kondisinya. Dibandingkan tadi bisa kami pastikan saat ini lebih mendung, namun masih bisa kondusif, dan terkait dengan gelombang ini memang masih kondusif juga, walaupun kami rasakan memang cukup kuat gelombang yang ada di sini. Dan memang di waktu sekarang adalah waktu yang paling ideal untuk bisa dilakukan kegiatan pencabutan pagar-pagar bambu di Laut Utara Tangerang. Jason. Ya Ardan, kalau Anda amati pandangan mata Anda di sana, ini kapal baru hanya sekedar mendekati atau sudah ada yang berusaha untuk melakukan pembongkaran atau pencabutan pagar bambu tersebut? Ya Jason, saat ini karena memang belum nampak adanya pagar-pagar bambu tersebut, jadi bisa diperkirakan saat ini tim hanya bergerak begitu, belum dilakukan prosesi pembongkaran ataupun juga pencabutan pagar-pagar bambu karena kami masih sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke wilayah barat dari Tangerang, lokasi di mana pagar-pagar bambu tersebut terpancang. Dan di sini memang kami bisa lihat, bisa informasikan ada beberapa tim dari TNI Angkatan Laut. Tadi ada tim yang diturunkan ini, tim katak begitu, yang mereka nantinya diperkirakan akan menyelami dari lokasi di sekitar pagar-pagar bambu yang ada di Laut Utara Tangerang. Kalau terkait dengan kendala juga Jason, ini bisa kami informasikan kendala yang dihadapi oleh para tim gabungan di sini terkait dengan kedangkalan ataupun juga dalamnya pagar-pagar bambu yang tertanam di Laut Utara Tangerang. Karena ini pagar-pagar bambu yang sudah cukup lama tertanam sehingga diinformasikan di dalam air ini ada beberapa kerang-kerang laut yang sudah mulai menancap ataupun juga lumut-lumut yang menempel begitu, sehingga inilah yang akhirnya menyulitkan bagi para petugas untuk melakukan pencabutan pagar-pagar bambu. Namun diperkirakan dengan personel yang lebih banyak, kemudian juga dengan pengerahan armada ataupun juga alat-alat kendaraan tempur yang akan membantu proses pembongkaran, diperkirakan nanti akan mempermudah proses pencabutan dan juga mempersingkat waktu yang direncanakan akan dilakukan selama kurang lebih 10 hari mendatang. Jason. Ardan, apakah Anda dapat informasi nantinya untuk mekanismenya hanya full bergantung pada alat tempur yang digunakan atau nanti juga ada pasukan-pasukan yang tetap mencabut dengan metode konvensional seperti ada yang menggunakan tangan, ada yang berenang juga atau menggunakan tali? Apakah itu akan dikombinasikan atau seperti apa? Iya Jason, kalau mengacu dari konferensi pers yang dilakukan pagi hari tadi oleh Brigjen Hari Indarto dan Lantamal 3 dari Jakarta, ini dijelaskan bahwa memang mekanismenya kurang lebih masih sama seperti yang dilakukan pada saat pencabutan di hari Sabtu lalu oleh TNI Angkatan Laut. Namun di sini karena pengerahan pasukan yang lebih banyak, ini angkanya bahkan diperkirakan hingga 3 kali lipat, kemudian juga pengerahan kendaraan tempur diperkirakan nanti akan dikombinasikan begitu, baik menggunakan kendaraan tempur ataupun juga menggunakan personel-personel yang lebih banyak, karena memang per hari ini juga diperkirakan akan ada sejumlah nelayan yang ikut membantu proses pencabutan. Dan mungkin di sini Jason bisa kami perlihatkan di sebelah barat sana sudah mulai banyak
tim yang berkumpul, diperkirakan mungkin akan dilakukan koordinasi sebelum melakukan pencabutan, dan memang saat ini juga sudah mulai nampak pagar-pagar bambu yang tertanam di Laut Utara Tangerang. Kemungkinan beberapa saat lagi akan dilakukan prosesi pembongkaran dan juga pencabutan dari pagar-pagar laut ini. Namun bisa kami pastikan masih dilakukan proses koordinasi terkait bagaimana pencabutannya, karena tadi dijelaskan juga oleh Brigjen Hari Indarto bahwa evaluasi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya adalah terkait dengan bagaimana ini mengikat, kemudian teknik untuk menarik ataupun juga mengumpulkan, ini juga dibahas sebelum akhirnya nanti dilakukan benar-benar bagaimana prosesi pencabutan ataupun juga pembongkaran dari pagar laut ini. Bisa disaksikan, Jason, memang di sini sudah mulai banyak tim yang berkumpul begitu, baik menggunakan perahu karet ataupun juga kapal-kapal kecil, speedboat, ataupun juga seperti kapal yang kami naiki saat ini milik dari Ditjen PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Jason? Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap utamakan keselamatan Anda. Baik, pemirsa, kami akan sampaikan informasi lagi bahwa hari ini ada sejumlah stakeholder mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian TNI AL bersama dengan tim-tim lain, Bakamla, Baharkam, sampai juga stakeholder lainnya termasuk para nelayan hari ini turun untuk kemudian bisa melakukan pembongkaran terhadap pagar bambu sepanjang 30,16 km yang pada Sabtu lalu ini sudah berhasil dibongkar sepanjang 2,5 km. Dan untuk targetnya hari ini pemirsa akan ada 5 km yang nantinya akan dicoba dibongkar atau ditarik begitu dari dasar laut, dan sudah mengerahkan beberapa peralatan yang lebih diharapkan bisa berkontribusi besar dibandingkan yang sebelumnya, karena tidak hanya menggunakan perahu karet tapi juga ada alat tempur yang tadi kita sudah saksikan bersama, sudah diturunkan juga untuk kemudian bisa menarik bambu-bambu dari dasar laut tersebut, pemirsa. Dan untuk jumlah personilnya sendiri ini dikatakan 3 kali lipat, bahkan melibatkan sampai dengan 1.000 nelayan, dan ada 230-an kapal nelayan juga yang ikut dikerahkan dalam operasi pembongkaran pagar laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.